Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Kontradiksi AC Milan, bagus di pramusim, loyo di Serie A. AC Milan kalah di kandang tim promosi Parma pada pekan kedua Serie A musim ini pada Sabtu kemarin. Pertandingan La Liga di antara Parma melawan Milan di Ennio Tardini itu berakhir dengan skor 2-1. AC Milan racikan pelatih baru Paulo Fonseca di Serie A musim ini terlihat sangat kontras dibandingkan performa mereka di pramusim. Sejauh ini mereka tampil loyo dan baru mengumpulkan 1 poin dari 2 pertandingan. Diketahui jika selama pramusim kemarin, Milan meraih beberapa hasil yang impresif, termasuk diantaranya adalah kemenangan atas Manchester City dan Real Madrid. Namun, hingga pekan kedua Serie A, Milan masih tanpa kemenangan setelah ditahan Torino 2-2 di San Siro yang diwarnai debut dan gol Alvaro Morata yang kemudian sang pemain mengalami cedera. Kemudian Milan kalah di kandang tim promosi AC Parma. Dukungan pemimpin Kurvasut kepada Fonseca, tetapi masalah Milan harus segera diatasi. Setelah kekalahan AC Milan dari Parma pada Sabtu malam, pemimpin Kurvasut Luca Lucci memberikan reaksinya melalui media sosial. Dalam unggahannya di Instagram, Lucci memberikan pujian kepada pelatih Paulo Fonseca atas keterbukaannya, namun juga menekankan bahwa masalah yang dihadapi tim harus segera diselesaikan. Sebelumnya, dalam wawancara pasca pertandingan, Fonseca tidak menahan diri untuk menyampaikan kritik terhadap timnya. Dia menyebutkan bahwa ada masalah umum terkait sikap para pemain AC Milan, termasuk kurangnya keinginan untuk bertahan sebagai sebuah tim. Fonseca menyoroti bahwa sikap tersebut sudah terlihat sejak tim beralih dari sesi latihan ke pertandingan. Pernyataan ini menunjukkan kejujuran Fonseca dalam menilai kondisi timnya, yang kini hanya meraih 1 poin dari 2 pertandingan awal musim Serie A 2023-2024. Lucci dalam unggahan Instagramnya merespon kata-kata Fonseca dengan memberikan dukungan dengan mengatakan setidaknya seseorang yang berbicara dengan jelas. Tulis Lucci mengapresiasi keterus-terangan pelatih AC Milan tersebut. Namun ia juga menekankan bahwa Fonseca dipilih untuk memecahkan masalah-masalah yang ada. Kritik dan kekhawatiran yang disampaikan baik oleh Fonseca maupun Lucci menunjukkan urgensi bagi AC Milan untuk melakukan perubahan. Laga berikutnya melawan Lazio akan menjadi ujian berat bagi Rossoneri yang harus memperbaiki performa jika tidak ingin memasuki jeda internasional. AC Milan beresiko mengalami penurunan performa dan kepercayaan diri yang signifikan yang bisa berdampak buruk bagi perjalanan di musim ini. Fonseca dan timnya harus bekerja keras untuk membuktikan bahwa mereka dapat bangkit dari keterpurukan. Yacine Adli merapat ke Fiorentina. Fiorentina dilaporkan telah mengarahkan perhatian mereka pada gelandang AC Milan Yacine Adli dan kini siap untuk mempercepat negosiasi terkait kepindahan pemain Prancis tersebut. Yacine Adli yang telah masuk dalam daftar transfer sejak awal musim panas tampaknya akan meninggalkan San Siro setelah tidak mendapatkan tempat di skuad utama Rossoneri. Menurut laporan dari Vincenzo Viola, Fiorentina sangat tertarik pada Adli dan negosiasi antara kedua klub dikatakan telah berlangsung selama beberapa waktu. AC Milan dikabarkan menginginkan transfer permanen dengan harga sekitar 15 juta euro pinjaman dengan kewajiban membeli di akhir musim. Bagi AC Milan, melepas Yacine Adli dengan kesepakatan ini bisa menjadi keuntungan finansial yang signifikan, terutama jika Fiorentina bersedia memenuhi bandrol harga yang dipasang. Sementara itu, bagi Adli sendiri kepindahan ini akan memberikan peluang untuk mendapatkan waktu bermain lebih banyak, sesuatu yang sangat ia butuhkan setelah kesulitan menembus tim utama Rossoneri. Fans AC Milan desak Fonseca untuk beralih ke formasi 4-3-3. AC Milan mengalami malam yang berat di Ennio Tardini, di mana mereka harus mengakui kekalahan 1-2 dari Parma. Hasil ini semakin menambah tekanan pada tim asuhan Paulo Fonseca yang baru meraih 1 poin dari 2 pertandingan di awal musim ini.
Kekalahan tersebut membuat para penggemar Rossoneri semakin mendesak adanya perubahan, terutama dalam hal formasi tim. Dengan hasil melawan Parma, AC Milan mencatatkan awal musim terburuk mereka sejak musim 2011-2012. Para pendukung tim kini sangat berharap adanya respon besar saat menghadapi Lazio pada akhir pekan mendatang. Namun dengan banyaknya masalah yang masih harus diperbaiki, harapan para penggemar untuk bangkit kembali terbilang tipis. Salah satu kritik terbesar yang dilontarkan oleh para penggemar adalah tentang formasi 4-2-3-1 yang diterapkan oleh Fonseca. Selama pertandingan, banyak yang menyarankan bahwa formasi 4-3-3 seharusnya diadopsi sebagai strategi ke depan. Pendapat ini juga didukung oleh jurnalis Ahmed Bedair. Bermain 4-3-3 dengan Benacer, Tijani Reinders, dan Fofana. Tentu saja jika itu adalah hal yang positif tentang tim, itu adalah memainkan Benacer, Reinders, dan Fofana bersama-sama di lini tengah. Beberapa lama waktu yang dibutuhkan Fonseca untuk menyadari hal itu, kita lihat saja nanti, ujar Bedair. Pertandingan melawan Lazio kini menjadi laga wajib menang bagi AC Milan. Tim tidak bisa masuki jeda internasional tanpa meraih kemenangan. Karena itu akan semakin memperburuk situasi dan mengancam masa depan Fonseca sebagai pelatih. Dengan tekanan yang semakin meningkat, Fonseca harus segera menemukan solusi untuk mengembalikan performa tim jika ingin menghindari krisis yang lebih dalam di awal musim ini. 5 poin krusial dari kekalahan AC Milan atas Parma. AC Milan mengalami kekalahan pertama musim ini setelah dikalahkan 1-2 oleh Parma di Ennio Tardini. Hasil ini menambah kekecewaan setelah hasil imbang melawan Torino di pertandingan pembuka. Berikut 5 poin krusial yang didapat dari pertandingan melawan Parma. Yang pertama adalah penampilan Pavlovic menjanjikan meski terekspos. Setelahnya Pavlovic membuat debutnya sebagai starter dan meskipun Milan kalah, ia menunjukkan potensi yang besar. Di babak pertama, ia terlihat lambat, tetapi di babak kedua ia tampil lebih baik dengan beberapa intercept dan tackle penting. Meski terlibat dalam kesalahan gol kedua Parma, Pavlovic lebih terekspos karena taktik Milan yang buruk. Ia meninggalkan dia dan Tomori tanpa banyak perlindungan dari lini tengah. Poin kedua adalah performa bek sayap yang mengecewakan. Davide Calabria dan Theo Hernandez tampil buruk sepanjang pertandingan. Calabria seringkali gagal bertahan dengan baik dalam serangan balik, sementara Theo Hernandez menunjukkan kurangnya urgensi dalam bertahan, terutama terlihat pada gol pertama AC Parma. Emerson Royal yang juga menjalani debutnya tidak memberikan dampak signifikan dan seringkali melakukan umpan yang berbahaya. Taktik Fonseca yang kurang efektif juga turut andil dalam penampilan buruk mereka. Selanjutnya, poin krusial yang ketiga adalah Loftus-Cheek tidak terlihat dalam pertandingan tersebut. Ruben Loftus-Cheek dimainkan sebagai gelandang serang benar-benar tidak terlihat sepanjang pertandingan. Posisi nomor 10 tampaknya bukan posisi ideal baginya karena ia kurang memiliki kreativitas dan kemampuan penguasaan bola yang dibutuhkan di posisi tersebut. Keputusan Fonseca untuk memainkan selama 90 menit penuh juga dipertanyakan, mengingat minimnya kontribusi yang ia berikan. Poin selanjutnya adalah Okafor dan Rafael Leao sungguh mengecewakan. Noah Okafor gagal memanfaatkan kesempatan sebagai starter, meskipun sebelumnya mencetak gol sebagai pemain pengganti melawan Torino. Rafael Leao juga meskipun berkontribusi dalam serangan membuat kesalahan fatal yang menyebabkan gol kemenangan Parma. Leo terus menunjukkan performa yang tidak konsisten, membuat frustasi penggemar yang berharap lebih dari dirinya. Poin krusial yang terakhir adalah Fonseca perlu mengubah taktik dengan cepat. Paulo Fonseca harus segera menemukan solusi atas taktiknya yang saat ini tidak efektif, pertahanan yang sering terekspos, dan keputusan yang tidak tepat dalam menempatkan pemain menjadi masalah utama. Dengan pertandingan melawan Lazio di depan mata, Fonseca harus segera mengubah pendekatan taktisnya jika tidak ingin Milan semakin terpuruk di awal musim ini. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.